Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru. Mashalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'd. Inti dari Islam itu mahabbatullah, mencintai Allah. Di mana-mana cinta itu happy, senang. Jadi sampai orang maksiat itu kan cari apa? Senang. Jadi kalau sudah senang dengan Allah dan Rasul, insya Allah maksiat itu jauh. Sehingga aturan dalam Islam itu jelas. Di antara orang yang kata Rasulullah SAW, halawatul iman, yang menemukan manisnya iman adalah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasul lebih dicintai dibanding yang lain. Ini penting daripada kita melarang maksiat dengan cara kekerasan, nanti dilaporkan polisi. Mendingan mencintai Allah sehingga nggak ada cinta untuk yang lain, termasuk maksiat. Sekarang termasuk keresahan saya sering mengkaji ini di Universitas Islam Indonesia dengan beberapa profesor, beberapa doktor. Dalam kajian-kajian itu mereka menerima sekali konsep saya supaya hidup itu penuh dengan cinta. Yang cinta itu bukan kelangenan, bukan pelarian, tapi benar-benar cinta. Ya saya ulang lagi, benar-benar cinta. Sehingga dalam Al-Quran diterangkan qul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu. Dengan fadl Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan demikian kamu harus senang. Senang itu maknanya terhibur, tapi di bahasa Indonesia kosakata terhibur, hiburan itu hal-hal yang apa? Ini agak kriminal sebenarnya. Sebetulnya faroh itu tidak harus hal negatif, senang terhibur itu tidak harus sesuatu yang apa? Negatif. Mulai dulu sahabat kalau nyifati Rasulullah itu wa qurrati a'yunina, yang menjadi ketenangan mata kita. Kita juga berdoa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, menjadi pandangan yang indah. Jangan melihat orang lain indah, melihat istri sebel. Itu kasusnya orang-orang merantau dan yang nggak merantau sama saja. Jadi itu penyakit laten, melihat orang lain senang, kok tahu melihat istrinya tidak senang. Itu kasus orang merantau dan yang tidak merantau supaya nggak tersinggung. Saya memang sengaja mau memberi kajian yang ringan tapi bermakna, karena agama ini sebetulnya dimulai hal-hal yang ringan. Nggak ada ceritanya filosofi agama itu berat, karena jubilatil ukul ala qabulil haqq. Semua ulama berpendapat akal itu dipaksa untuk menerima kebenaran. Saya pernah ditanya seorang dokter, dia tanya gini, Pak Bahak, zina itu kan enak, kenapa haram? Lalu tidak enaknya zina di mana? Terus dia saya tantang, andai kan zina wajib kamu bingung, kok bisa? Kalau setelahnya tak suruh lagi kamu bisa, ya tidak bisa. Akhirnya dia mikir ya, kalau wajib malah bingung, harus mengumpulkan uang untuk order, dan kalau dia senang seseorang tidak harus kesampai. Ya kan, kalau kamu senang seseorang kan tidak mesti dia senang kamu. Kan repot kan? Kalau seneng tidak mesti dia seneng kamu, atau nggak seneng maunya dibayarkan repot. Mendingan diharamkan terus tidak usah, kan enak malah. Tidur di kamar happy santai, syukur-syukur itu terganti oleh sujud, oleh munajat, oleh kesenangan-kesenangan yang relate. Misalnya maling diharamkan ya enak, kalau kita boleh maling malah digebuki orang malah repot. Gorokannya diharamkan dan dapat pahala dari gebukin orang gitu. Sama, jadi perlu membuat argumentasi agama itu penting. Selama ini ada kesolehan amatir, dan sering saya kritik setiap saya ngaji itu kesolehan apa? Amatir. Misalnya gini, kadang-kadang orang ngeluh Islam itu repot, mau kebar gak boleh, mau bebas gak boleh, nanti kan boleh semua kan enak. Pertanyaannya adalah ketika boleh semua, apakah lembaga maksiat ini tidak ada aturan? Kan tetap ada aturan. Boleh pakai kalau bayar, itu aturan enggak? Aturan. Kalau yang cantik mahal kan aturan. Kalau homer atau arak yang enak mahal kan aturan. Artinya gini, di tempat yang maksiat pun banyak aturan. Kenapa aturan di tempat maksiat kamu anggap
kebebasan, sementara agama ngatur kamu anggap pengekangan. Ini namanya soleh amatir, apa? Soleh amatir itu yang latihan soleh. Tapi kalau solehnya sudah lama, kayak saya ini masuk soleh sudah lama, tidak tahu. Apa ujub, apa syukur itu tinggal yang hasut atau yang seneng. Yang seneng akan komentari Gus Bak syukur, yang enggak seneng namanya akan komentari ujub. Ya sudahlah, itu biasa manusia seperti sampan merengut itu. Yang seneng akan bilang pemikir serius, yang enggak seneng kok merengut. Orang ita itu ya gitu, yang seneng bilang wah itu sibuk alur ngidul, yang enggak seneng kan bilang ita itu. Jadi itu kan nggak usah dipikir lah, komentar orang itu nggak usah. Jadi ini penting saya utarakan. Sehingga saya berpikir, terutama untuk zaman akhir. Saya ulang lagi, terutama untuk zaman akhir. Saya buktikan sekian ayat. Sebenarnya saya hafal Quran, tapi ini tak bawa Qurannya supaya nanti kamu bisa nyari ayatnya. Syukur-syukur kamu bisa nyanyi saya hafal Quran, bagus. Kalau enggak ya kacau. Sekarang banyak orang bantah apa orang hafal Quran, dia sendiri nggak hafal. Saya sering di Jogja, saya mau tanya tafsir sama jenengan, karena tafsir Kemenak itu ada kesalahan sekian 2000 itu, tak tanya, kamu hafal Quran enggak? Aduh repot ini kita. Ini kayak Tyson tinju sama LS Pikal gitu. Kalau kelasnya nggak sama mati musuhnya. Karena bukan karena ini keangkuhan, tapi proporsional apa? Proporsional. Saya cerita yang ringan-ringan saja, sebagaimana sanad saya dari guru-guru saya ila Rasulullah SAW. Agama itu dimulai dari kesenangan, happy. Farah kalau dalam bahasa Arab al-farah. Ayatnya jelas kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Ingat Muhammad dengan fadl Allah, anugerah Allah dan rahmatnya. Kemudian dengan itu kamu harus senang. Sehingga dengan senang kepada Allah dan Rasul itu nikmatnya masya Allah. Andai kan senang itu bisa ditakar. Orang yang sedang tahajud menangisi dosanya, plus menangisi nasibnya kalau di perantauan. Itu senangnya sama orang sedang dugem itu mesti kalah. Mesti senangnya sedang tahajud. Karena orang-orang maksiat itu sebenarnya orang-orang susah. Kalau tidak susah gimana? Setelah itu semua ditanya senangnya di mana? Tidak tahu dia mabuk. Sementara senang kami ingat betul tadi malam saya nangisi dosa-dosa saya, nangisi nasib saya, kemudian tenang karena kembali ke Allah, kembali ke Rasul. Itu luar biasa senang. Tapi masalahnya sekarang ibadah itu kayak ancaman. Kalau ada pondok mewajibkan tahajud itu santrinya itu sudah mendelik dulu. Kalau di masjid-masjid gini itu kira-kira diwajibkan tahajud, orang juga protes. Ini aliran sesat, sunat itu diwajibkan. Jadi agama itu banyak keunikan, tapi yang jelas saya pastikan kamu harus senang. Kata Rasulullah SAW, mangkun nafihi wajata halawatul iman. Tiga hal ini, kalau tiga hal ini ada pada kamu, ada pada kita, pasti kita ini menemukan halawatul iman, manisnya iman. Yaitu satu, ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwa Allah dan Rasul itu lebih Anda cintai ketimbang yang lain. Mencintai Allah itu nikmatnya masya Allah. Caranya gimana supaya kita istiqomah ibadah? Anggap hidup kamu itu sehari. Saya ini di Jawa, kecelok besar, tapi punya uang 200.000 itu ngira banyak sekali. Bukan banyak, banyak sekali. Karena saya hitung hidup itu per hari. Karena aturannya orang soleh, sama tak ijazahi, pasti kamu nggak mau. Karena kamu pecinta won. Pasti tidak mau. Syarat sahnya orang soleh itu harus nganggap hidup itu hanya sehari. Hanya apa? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Coba kamu yang di perantauan, bayangkan maksiat sampai 60 tahun ke depan kan berat. Sampai seminggu saja kira-kira berat kan. Tapi kalau bayangkan saya tidak akan maksiat semalam ini karena besok saya mati, sukses. Besok berpikir gitu lagi, saya tidak akan maksiat kan hanya sehari. Ternyata besok hidup lagi, berpikir gitu lagi, tahu-tahu mati betulan setelah 60 tahun. Jadi itu apa ya, satu konsep dari Rasulullah supaya orang itu meninggalkan maksiat itu ringan karena bayangannya hidup banyak. Coba yang ahli maksiat itu diberitahu besok kamu mati, kira-kira malamnya maksiat enggak? Kamu maksiat itu karena bayangkan hidup masih lama. Makanya kata Quran, wahai orang-orang yang beriman, alam yakni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Orang-orang iman itu sudah saatnya khusyuk. Kamu jangan seperti orang-orang dulu. Orang-orang dulu fatola alaihimul amatu faqasat qulubuhum. Orang itu menjadi wangkot, menjadi keras hatinya karena merasa hidupnya itu panjang.
Ini penting, ini konsep-konsep yang ada di hadis sahih, jadi tidak perlu kamu soal ini sahih apa enggak, tak pastikan sahih. Saya ini baca hadis lama sekali, jadi yang nyoal harus imbang, kalau enggak kayak Tyson dengan hadis sekali. Supaya clear, supaya jelas. Saya sering ketemu para pemikir di Jogja dan berkali-kali saya bilang harusnya diskusi itu imbang. Ini bukan karena keangkuhan, tapi karena proper. Awal maksiat itu dimulai karena tidak senang mencari kesenangan dan pilihannya maksiat. Coba kalau kesenangan itu ada pada Tuhan, itu luar biasa. Sampai Rasulullah itu menggambarkan ketaatan yang baik itu ada hadis yang mungkin kalau orang Jogja, orang Solo itu tidak siap karena agak priayi. Nabi pernah ngendikan wa fi buti ahadikum sedekah. Kamu ngeloni istri kamu itu ya sedekah. Sahabat tanya, ayati ahaduna syahwatahu wa lahu ajrun. Yang benar aja ya Rasulullah, masa urusan seks, urusan biologis kemudian dia dapat apa? Pahala. Nabi jawabnya ringan saja. Alaihi salawatu aha fi haramin akana alaihi wisrun. Kalau yang digauli itu istri orang atau yang enggak zaujahnya, enggak istrinya, apa dia ada dosa? Ya dosa ya Rasulullah. Bagaimana kalau waktu fi halalin karena lagu ajirnya begitulah kalau dia salah. Kalau salah letak haram, kalau tepat sasaran ya halal. Segampang itu ibadah. Jadi ngumpulin istri ibadah, nimang anak ibadah, ngaji begini ibadah, meskipun nggak paham, nggak ada sarannya paham. Yang menyenangkan dalam Islam kan gitu, ngaji itu udah harus paham. Yang penting datang, pura-pura paham, selesai. Bahkan saya pernah dibully oleh santri itu, ya agak kurang ajar santri itu, ya santri kayak dengan ini, santri tua-tua gitu. Terus dengan sama saya nanti di surganya gitu saya. Kenapa tuh? Karena kata Rasulullah SAW, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Orang yang mengambah jalan, yang mencari jalan, berjuang sekolah, nyari ilmu, nyari yaltamisu itu maknanya nyari iltimas. Maka orang yang mencari ilmu itu sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah, akan dimudahkan jalan ke surga. Itu yang nyari bagus. Kalau sudah ketemu kayak jenengan tidak masuk hadis itu. Makanya bersenanglah yang sedang nyari tapi belum ketemu. Karena hadis itu untuk yang masih itu pasti sampean nggak saya. Wah, saya mikir, wah ini hadis apa yang bela saya? Karena hadis ini tidak mihak saya, nggak mihak yang sudah ketemu. Yang namanya nyari kan belum ketemu, maka bergembiralah yang nyari ilmu udah alim-alim. Karena syaratnya, ya kan? Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang berjalan atau menempuh satu perjalanan mencari ilmu. Di mana-mana mencari itu sudah ketemu belum? Belum. Berarti kiai masuk hadis itu enggak? Alhamdulillah. Karena kiainya sudah ketemu. Maka bergembiralah saat tidak paham, badannya masih mencari. Makanya kalau mau paham jangan paham. Karena saya ini kebetulan memang peneliti hadis dan saya banyak menghafal hadis karena saya suka dengan kalimat-kalimat jamiah, kalimat-kalimat yang komplit dari Rasulullah SAW. Sehingga menghafalkan hadis saya itu banyak dan imbang itu ya balance kalau dalam bahasa inteleknya itu. Saya termasuk menghafalkan hadis wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr. Sebagian riwayat wa inna mu'alliman nasi al khaira la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil bahr wa hatta an-namlatu fi jufriha. Ini hadis tandingan. Jadi yang tandingan tidak hanya 01 02, hadis juga ada hadis apa? Tidak apa-apa, ilmu itu memang butuh apa? Butuh perimbangan ya, butuh balance. Nggak boleh ilmu, tapi karena ilmu nggak pantas diomongkan tandingan gitu aja. Kata saya ada hadis yang bunyinya gini, wa innal alima, orang alim itu akan dimintakan ampun oleh penduduk langit. Jadi semua malaikat Jibril dan Mikail, semoga termasuk Israel, itu memintakan maaf untuk orang alim, tidak yang belum alim. Itu kamu udah masuk. Keren mana? Wah, sama kerennya Gus. Saya masuk surga, yang jenengan nanti juga masuk. Ya sudah, agak usah geger ketemu di sana. Jadi ini yang penting. Nah sekarang problem Islam sekarang adalah
yang garis keras pakai hadis-hadis garis keras untuk mengadili yang garis lunak, yang garis lunak pakai hadis-hadis yang garis lunak untuk mengadili hadis kelompok-kelompok garis keras. Itu tidak fair. Nggak fairnya adalah Islam itu kafah itu artinya konsepnya itu komplit, tidak boleh separuh. Saya punya sedikit ini yang agak serius, tapi tidak usah masukkan hati. Nanti kalian protes nggak bagus Israel. Begini, Abu Bakar Siddiq itu terkenal layyinal janib, mutawaddi, layyinal janib, sahlal akhlak, namanya layyinal janib. Orang yang sopan sekali, santun sekali, santun, sopan, terus simpatik, sangat simpatik. Namanya Abu Bakar Siddiq. Tapi ketika beliau sudah iman, beliau iman itu kalau nggak salah ya kira-kira Saniyah Snen atau ya Salisa Robiah beberapa lah. Karena kalau dalam sejarah awaluman amanah itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon itu sebetulnya Khadijah. Awaluman amanah mutlakon bisa saja Sayyidina Ali, dan awaluman amanah mutlakon bisa saja Abu Bakar Siddiq. Saya sedikit cerita ya supaya anda gaduh dalam sejarah. Ketika Rasulullah umur 25 itu, ketika beliau umur 20 itu Khadijah itu karena punya paman penginjil namanya Waraqah bin Naufal, itu sudah tahu kalau Nabi akhir zaman yang Muhammad itu, sehingga dia memerintahkan hulamnya namanya Maisarah. Maisarah itu nama cowok, nama lelaki. Ini perlu dicatat. Nanti kalau kamu tahu Maisarah menemani Nabi dalam perjalanan, terus kamu tiruah cari Maisarah ya. Maisarah itu nama lelaki ya. Ini ada Maisarah itu nama lelaki. Orang Arab memang lucu, biasa nama lelaki pakai tak muannas kalau dalam ini Mas Rois ini bahasa gontornya itu. Kalau bahasa Arab biasa Maisarah lelaki, Tolha lelaki, Hamzah lelaki. Jadi biasa kalau dalam bahasa Jawa kan enggak, soleh dan solehah, muslimin dan muslimat, pokoknya kalau ada ta itu mana. Cuma bahasa itu agak harus, tapi tahunya baru itu sudah bagus loh. Bisa naik kelas. Akhirnya Maisarah itu disuruh Khadijah khusus untuk meneliti Muhammad. Dulu masih jangkar karena belum Rasul. Setelah diteliti di perjalanan ke Syam ikuti dagang. Semua keajaiban dan alamat nubuwah itu ada semua, termasuk tudilul ghamamah tudilul sahai. Setiap perjalanan yang terik itu matahari pas apa? Ghamamah itu apa? Mendung mengayomi Nabi. Saya termasuk orang yang ditakdir pernah di pohon tua yang dulu jadi alamat nubuwah. Di Jericho itu ada pohon tertua di dunia. Pas saat di situ malah ada film dokumenter Kristen pas itu. Karena pohon itu semua Nabi pernah duduk di situ, termasuk Nabi Isa dan Nabi Muhammad SAW. Dan itu para pendeta tahu reaksi pohon. Jadi kalau duduk, kalau sampai yang duduk pohonnya nggak reaksi biasa. Tapi kalau Nabi yang duduk itu akan direaksi. Misalnya Nabi duduk di barat, kemudian matahari teriknya dari barat, pohon itu akan pindah ke barat supaya geser. Sehingga Rohibul Khairah itu tahu ini calon Nabi sesuai definisi atau kriteria. Singkat cerita, setelah Maisarah lapor sekian alamat Nabi itu diceritakan Khadijah, terus Nabi ketika umur 25 dia memantapkan diri untuk nikah sama orang yang bernama Muhammad. Tapi Khadijah itu mulai agak kecewa. Kok gak jadi Nabi? Biasa-biasa saja, tetap dagang saja, Nabi tetap dagang. Hanya tentu tetap punya sifat amanat, kredibilitas dijaga, semuanya terjaga. Tapi nggak ada alamat Nabi yang ekstrim lah yang. Sehingga Khadijah mulai mamang ini kapan jadi Nabi ini? Kok gini-gini aja ya. Nah, pas umur 40 itu Nabi ngalami yatahannas itu yata'abbad al-layali yadawatil adat. Kalau dalam Sahih Muslim disebutkan fakana yatahannasu fil ghar wa huwa at-ta'abbud al-layali yadawatil. Yang dikatakan tahannus adalah menyembah Allah di gua, menyepi, kemudian beberapa hari. Terus di hadis itu juga diterangkan wa yatazawwadu lidzalik. Perlu dicatat dulu tirakannya Nabi itu ya bawa bekal. Bukan terus kelaparan 3 hari nanti fata morgana yang gitu. Ini perlu dicatat. Kadang banyak orang tirakat gak makan 40 hari, gak makan 3 hari, itu malah bahaya. Karena yang dikatakan nur atau apa ternyata fata morgana karena lama ada makan. Jadi perlu dicatat di hadis itu jelas ada kalimat wa yatazawwadu lidzalik. Ya Nabi ya normal bapak. Jadi tidak lapar-lapar amat, tapi tidak satu nampan kayak makan di atas tadi enggak ya. Waktu itu makannya orang kelaparan itu.
Ya tapi bagus lah, saking hormatnya sama kiai makanya banyak. Apa ngatas kiainya? Kalau banyak ada kiai. Motifnya apa enggak tahu. Motifnya enggak tahu. Tapi khusnudzon wajib. Panitia tenang saja. Kiai itu wajib. Ya sudah tetap. Singkat cerita, ketemu malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad, kamu harus baca ini ya Muhammad." Nabi jawab, "Ma ana biqari, saya tidak bisa baca." Sampai 3 kali Nabi bilang tidak bisa baca. Makanya syaratnya Nabi itu memang ummi. Ummi itu tidak tahu. Kenapa harus tidak tahu? Karena dia original, beroriginal. Gak boleh Nabi punya pemikiran tandingan atau versi. Nabi itu harus faragh, harus kosong. Karena akan diisi hanya oleh nurun nubuah, nurul risalah. Makanya orang-orang pintar itu gak boleh jadi Nabi, bahaya itu. Nanti perintah Tuhan akan dianalisis. Makanya berat, orang intelektual jadi wali itu berat, tak jamin berat. Karena semua perintah Allah akan dianalisis. Oh itu Allah pasti tidak terima. Makanya saya itu kadang-kadang jadi orang alim ya betul, karena takut-takut cerdas. Kalau cerdas itu nggak analisis. Makanya sama orang bodoh saya kadang hormat, ini bagus. Bagus, ya bagus lah, ada sisi bagusnya lah. Jadi syaratnya Nabi memang nggak boleh punya pikiran juga. Itu fadl untuk Nabi itu, ada untuk sampean, untuk Nabi itu fadl. Sehingga ini penting sekali karena jarang orang mengungkapkan ini. Kenapa jarang mengungkapkan? Kemungkinan satu tidak tahu. Dua, karena kadang kiai itu ya manusia, Ustaz juga manusia. Kadang-kadang dengan tanda kutip itu ya pecundang. Dia ngomong yang dicintai pasar, itu yang saya sesalkan betul. Tidak ngomong yang dibutuhkan dalam khazanah itu sangat kecewa betul. Dan semoga mereka itu tobat. Enggak boleh seperti itu. Coba kita ini Islam mulai kecil, punya kiai mulai kecil. Kadang-kadang tidak pinter-pinter. Karena ayatnya itu terus sama. Kubu sebelah misalnya dari ayat ini, yang ini terus gitu aja. Kalau orang sunat diceritain Nabi Ibrahim sunat 80 tahun itu pakai palu, pakai apa itu kodum itu langganan ya. Kalau ada orang mati ya mesti kullu nafsin. Kalau ada orang nikah mesti faman rohibaan sunnati. Jadi umat ilmunya tidak tambah, itu sudah siapa saja yang nikah ya itu aja, yang mati ya itu aja kullu nafsin. Karena ya pasarnya seperti itu. Buat sekali-kali ada orang mati itu bilang, ayo pesta. Karena orang dolim ini sudah mati. Ngurangi beban apa? Syukurilah kematian orang fasik ini. Itu nggak disangoni namanya. Sudah ada disangoni, dibenci keluarganya, ya enggak? Pasti. Ya daripada gitu yang umum saja kullu nafsin. Kematian adalah mau itu, kafa bil mauti wa itu. Cukup mati sebagai nasib, ya ikut pasaran saja. Karena itu yang menghasilkan pasar. Tapi resikonya itu ilmu itu tidak tambah, apa? Tambah. Ini kritikan saya, semoga ini membantu ya, supaya ustadz-ustadz itu kalau ngaji itu mikir yang dibutuhkan umat, jangan permintaan pasar, itu tidak bagus. Saya datang ke sini juga bukan karena undangan, saya bilang saya tanpa diundang pun datang ke Korea karena saya ingin sujud di bumi ateis, supaya nanti keren. Keren betul, sama itu keren betul, sujud di bumi. Oh itu pol kerennya tuh, hebat. Kalau sujud di Mekah, Medina, di Indonesia itu kan wajar. Ini sujud di bumi. Jadi kalau kamu ditanya, saksinya siapa kalau kamu sholat di Gonjong? Ini kota apa ini? Yang seru yang apa? Yang lain yang gede. Gonjong. Siapa lagi? Itu malaikat terus itu apa itu? Parah lagi kalau ditanya, sujudnya di mana? Di kamar mandi. Karena kalau pas kerja kan hanya dikasih waktu berapa? 5 menit. Dan itu pura-pura di kamar mandi. Keren nggak? Jadi padahal bumi itu akan bersaksi yang dipakai tempat itu paling keren mesti yang Korea. Apalagi yang pas kerja. Kalau sini kan masjid masih normal. Kalau pas kerja kan di kamar mandi. Iya di kafe ya maksudnya. Oh iya punya. Jangan yang priai yang itu, yang nggak priai itu. Di gudang ya. Mesin. Di mana? Mesin. Sampai mesin.
Mesin sebagai saksi. Buta sih. Ya, bagus. Saksinya apa? Buta. Yang jelas jangan kerja di pabrik salib. Saksinya apa? Kerjanya bikin apa? Pas waktu sholat. Saksinya apa? Itu. Bisa berhadapan-hadapan itu saksi namanya bisa begitu. Begini ini ya, intermezzo saja tapi betul. Jadi kemudian Khadijah, kembali ke Khadijah tadi. Rasulullah itu nggak bisa baca. Walhasil akhirnya ditakdir bisa. Saya mengatakan bukan karena belajar, ditakdir bisa. Karena syaratnya Nabi itu harus ummi. Ummi itu keibu-ibuan. Tapi Nabi itu uniknya begini. Justru beliau ngira itu malakul maut. Jadi pulang itu yarju fufuatu. Dia gemeteran sekali. Nangis pulang itu yarju fufuatu nangis. Terus bilang ke Khadijah zamiluni zamuni, coba saya kasih selimut. Kalau dalam bahasa Arab itu boleh khitab sama perempuan itu pakai yang mana sama khotobah atau pakai mudzakkar ghaib atau mudzakkar mukhatab jamak, tapi niatnya ahli. Jadi kalau orang Arab bilang normalnya kalau perempuan kan zamili ini karena khitabnya satu yaitu Khadijah. Tapi Khadijah itu nama ahlun, nama keluarga, sehingga dalam bahasa Arab juga boleh zamiluni apa? Pakai khitab apa jamak mudzakkar. Khadijah terus dikemulin. Di mana-mana namanya ketakutan itu ya dikemulin. Dan di mana-mana kalau ketakutan itu dari istri. Yang banyak di perantauan ya kalau tidak usah banyak menyinggung orang. Pokoknya seperti itu. Sunnah manusia apapun hebatnya kalau ketakutan itu nyari istri. Jangan bahasakan nyari perempuan, nyari istri ya. Garisnya jelas ya. Kalau ketakutan nyari apa? Istri. Nyari istri apa nyari perempuan? Istri. Tadi yang punya. Bos. Akhirnya dikemulin sama Khadijah. Ada apa? Oh saya tadi ketemu malakul mauti gini-gini. Khadijah itu senangnya bukan main. Ini yang saya tunggu. Hampir saja saya putus asa. Kamu gak jadi nabi ya? Terus tanya Khadijah, lalu sifatnya orang tadi kayak apa? Oh gini. Oh ya besok ikut saya. Didatangkan ke Waraqah bin Naufal. Dalam Bukhari disebutkan wa kana imro'an tanassara fil jahiliyah wa yaktubu minal injil masyaallah ayaktub. Waraqah bin Naufal itu penginjil, dia menerjemah Injil dari bahasa Ibrani menjadi bahasa apa? Ketika Rasulullah ditanya ma ra'aita itu, madza tara, apa yang kamu lihat? Terus Nabi cerita, kata Waraqah bin Naufal hada namus alladzi ja'a bihi Musa. Bahasa lainnya malak itu namus dan namus alladzi ja'a bihi Musa. Uniknya itu tahun awal nubuah, ya tahun awal apa? Nubuah. Itu uniknya Waraqah itu bilang begini. Ini Waraqah bin Naufal bilang gini. Doakan saya ini masih hidup. Hina akhrajaka kaum, ketika kaum kamu ngusir kamu. Kagetnya bukan main Rasulullah, karena Rasulullah itu figur yang menarik, yang simpatik. Beliau putra tokoh Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim, tokoh yang sangat dihormati. Beliau tidak punya kasus, beliau tidak orang yang dibenci, beliau orang yang sangat menarik. Kenapa harus ngalami diusir? Maka Rasulullah tanya, awamu khrijiyah, masa betul umat saya mau mengusir saya? Tapi siapa? Waraqah tetap bilang, ya letani fi hajatan hina akhrajaka qaum. Doakan semoga saya ini masih kuat ketika engkau diusir kaum. Ini sekalian latihan bahasa Arab karena sama dengan latihan bikin mesin saja ini ambil alatnya bahasa Arab. Bahasa Korea ya. Akhirnya kata Waraqah bin Naufal, tidak ada orang yang mengalami seperti kamu kecuali pasti akan diusir. Falam yalbas yasiran ila, terus kemudian Waraqah tidak lama kemudian meninggal. Ya, yang penting dari ini semua apa? Waraqah itu membaca kriteria para nabi itu pas sekali, dan akhirnya tahun 13 nubuwah Rasulullah mengalami diusir. Kan beliau hijrah itu 13 tahun dari nubuwah, kira-kira umur 53 berapa? 53. Tapi Waraqah sudah mengatakan itu di tahun pertama Rasulullah menjadi nabi, karena definisi nabi itu harus pernah diusir. Maka kalau sampai mengalami diusir oleh nasib itu ya ada. Cuma itu udah alamat nubuwah, alamat terlantar. Karena yang nabi sudah ditutup, nggak ada peluang lagi. Jadi
Khadijah itu masih gak terima, padahal beliau sudah mendapat sekian alamat tadi. Tudilluhul ghamamah, tutil sahab, ada sekian alamat. Tesnya sudah lulus semua. Rasulullah tadi Maisarah menyaksikan apa, dinaungi oleh apa, mendung tadi, macam-macam. Khadijah itu masih dengan tanda kutip masih agak-agak beli, masih cari definisi yang ini agak absurd. Kata Khadijah gini, ya Muhammad, ya Rasulullah, kalau kamu kedatangan teman kamu itu, kalau bilang sohi buka, nanti cerita ke saya. Ya, Nabi itu lugu, nggak ngerti kalau itu diktas. Ya, suatu saat Jibril datang ke Rasulullah. Ini Jibril, ini teman saya datang. Ya, Nabi kadang istilahkan Jibril itu temannya. Ini teman saya datang. Oh iya. Terus Khadijah dekat Rasulullah, pas Rasulullah agak-agak di pangku manja. Fakashafat an auratiha, sebagian auratnya Khadijah itu dibuka. Sama udah sampai angkat kelihatan apanya itu. Ya kira-kira pupunya saja lah yang dibuka. Tidak lebih dari itu, jangan macam-macam. Wah, akhirnya terus ditanya, Khadijah tanya, temanmu masih? Enggak, lari. Yang Khadijah ditutup lagi. Khadijah nggak tahu ada Jibril, nggak tahu. Ditutup lagi. Sekarang temanmu di mana? Oh, sekarang datang lagi. Oh, Nabi diamuni semua. Ini yang satu tunggu kamu. Itu malaikat betul, bukan setan. Karena kalau setan tahu orang kamu tahu. Artinya apa? Dalailun nubuwah itu dikaji sedemikian rupa oleh Khadijah karena beliau ponakan dari penginjil, yaitu Waraqah bin. Tentu zaman itu Injil masih orisinil, bukan kayak sekarang Lukas Matius. Tentu jadi Injil di sini bukan konotasi yang muharraf, apa? Nggak orisinil ya, tentu yang masih apa? Orisinil. Jadi semuanya mengarah ke pembenaran terhadap kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Khadijah tambah mantap. Jadi Nabi dites ini ada tahu ya, lugu saja, temanmu masih lari. Setelah ditutup lagi, temanmu ada. Oh iya, sekarang ada lagi. Wah ya Nabi betul. Absyir ya Muhammad, kamu harus senang, itu malaikat betul. Kalau setan tidak seperti itu. Kalau ada orang senangnya bukan main. Nah, melihat awal, saya ulang lagi ya, melihat awal dialek kenabian itu hanya dengan Khadijah karena dia keluarga terdekat beliau. Maka sebetulnya awal man amanah mutlakon itu sebetulnya itu hampir semua ulama bilang itu Khadijah, bukan Abu Bakar. Tapi melihat peran Abu Bakar yang begitu sentral dalam mengawal Islam, orang bilang Abu Bakar. Melihat Sayyidina Ali teman kecilnya Rasulullah, orang bilang Ali. Sehingga berjanji itu, kitab berjanji itu maulid itu kan sebenarnya kitab sejarah normal biasa, kitab akademik sebetulnya, bukan kitab mantra. Kitab akademik. Beliau kalau ngendikan tuh awwalu man amana minar rijal Abu Bakar wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid, supaya semua kelompok terwakili, semua kelompok terwakili. Karena kalau yang pro Abu Bakar dibilang awal man amanah Khadijah itu merengut. Yang bener aja kayaknya Abu Bakar. Yang pro Khadijah kalau dibilang Abu Bakar juga merengut. Yang pro Ali juga demikian. Akhirnya di tengah-tengah awwalu man amana minar rijali Abu Bakr wa minan nisa Khadijah wa minas sibyan Ali wa minal mawali Zaid. Pertama orang iman dari golongan lelaki tua, rijal lelaki tua, lelaki berumur itu Abu Bakar. Dari perempuan Khadijah, dari anak kecil Ali, dari mawali dari jagaan. Jadi itu sudah cara bahasa Arab itu takbir itu redaksi yang agak meles. Jadi seperti ginilah, pendiri masjid As-Siratal Mustaqim itu siapa? Yang pertama punya ide tentu sebenarnya yang pertama, tapi kan ide tok belum terrealisasi. Nanti yang pertama terrealisasi pondasi juga pertama, tapi yang benar-benar mulai dipakai Jumatan itu juga pertama lagi lah. Supaya agak sensitif kita ini harus minta pertama semua, mau tidak mau kan kita harus ngomong awaluman bana hadal masjid Syiah, tapi dulu belum ada ya bana ide. Wa awaluman misalnya pembalataan batu pertama waktu al-hijarah awalan ini. Wa awaluman sing jadi imam ya ummu hadal masjid fil Jumat ini. Lah yang sampean wa awaluman ngerameni mlebu masjid. Sudah enggak apa-apa, yang penting awaluman apa? Masuk kategori apa. Nah ini penting saya terangkan.
Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin, semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awalus syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling gak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu, sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al-jannah, sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya, beliau menangi apa? Fatwa apa? Tak pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus yang Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan, ngerti Umar itu kalau ingin sarapan, atau ingin punya uang, kalau ingin punya bon itu harus tarung. Dan dia tarung yang dulu, jadi kalau tarung itu menangan, uangnya apa? Barokahnya kalau tarung apa? Menangan, itu bulat kan. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tuh, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti a'izzal Islam bi Banser, gak tahu. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan kan ya. Atau pemuda Muhammadiyah kalau sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak gadis sekali. Ya gak pantas, oh, steril kan. Pas pamret sopan, Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak yang minta bertemu banyak. Singkat cerita betul, karena Nabi yang berdoa itu sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam, hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun itu saja tidak mesti ya. Akhirnya umat itu Islam, Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad, masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar, kamu cari Muhammad, ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin mukhtas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusi Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Soalnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya, belajar surat Toha, ma anzalna alikal qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati aula ar-rahman 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sawu. Mewangi sumpah. Ini nggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini nggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia akhirnya Islam mencari Nabi. Kebetulan Nabi sedang iltafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk, karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi. Umar saya ngadapin Hamzah, walhasil dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal, awas nggak Rasulullah Muhammad tak bunuh. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai, karena sekarang gantian diancam umat. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan kitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Muhammad. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana, yang penting itu niatnya baik, diniatin soluha dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu, layyinal janib. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan.
Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo sakit saya. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak, ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari. Mau apa kok? Artinya gini loh ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau penerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, tidak usah memaksakan. Paham ini dong ya? Clear ya? Clear. Ya clear ya? Clear. Jadi hidup itu proporsional saja. Ya kan coba saja, man. Punya acara keren terus penerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras. Medan. Nah sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan, ngapunten badhe matur, wonten napa ngapunten sampeyan. Ini dalam jenengan kebakaran. Padahal belum sewu anak jenengan tesih ngelebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh, apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran, yang punya rumah baru minum enak-enak mau bebas. Itu kalau mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada mau tehnya, nggak sopan ya ada mau tehnya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabat yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandahlah, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenang Umar ditanya, "Laqad kunta fadlan walidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha lainal janib." Fa wa laqad khasyitu fillah. Walakot khasyitu fil ilm. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadal maqadil maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insaf pasti paham, bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu kejadian lanangan kalau idealnya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang holit, yang keras. Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin. Yang satu Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu lain aja nih, pacarnya jadak segitu ya nggak apa-apa. Paribasannya rangkul-rangkulan di situ ya enggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya enggak? Iya. Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena enggak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran, enggak pernah tarbiyah karena keras ini enggak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijanya sama-sama pembiaran, ya kan? Yang keras pembiaran karena enggak pernah sambung. Yang lunak karena dianggap pelegalan. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita hadapi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras gak berproses tarbiyah, gak ada fabima rahmatin minallahi lintalahum walaupun tafadzal walidul qalbi lan faddu. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Ya, sudah kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi. Jadi ini penting sekali karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proper. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan mohon diterima ya bersiap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masa orang ngaji misalnya gini, misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta, lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta, lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana harus hafal 10. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Gimana orang nyari kerja yang belum anak-anak saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini dokter bagus.
Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu Mbak kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang satunya datang, kadang nggak jelas. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasi. Maka bergembira kiai musola yang tidak bersertifikasi, konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, tapi manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia itu di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut ilegal lobby dulu. Ya dia nggak nyuri, karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita, orangnya hanya kadang 20. Tanya, dulu nggak ada HP, saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Maka saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib kan hanya 20 dan 40, tapi kalau ingin duhur ya nggak apa-apa. Enggak, kalau diajak duhur nggak mau, Jumat-Jumat kok duhuran. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa, Jumatan tak carikan madhab kata saya. Saya kan kebetulan yang mengkaji al-madhabul arba'ah. Singkat cerita begini, natijahnya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok kadang itu karena nggak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisyarah dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, soalnya meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzalamna anfusana. Lo pernah saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh, dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada yang saya bilang gini, kamu umroh saya senang, bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu ngulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyah dan dapat hadiah umroh, itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang ngulang di musola-musola ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia, tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadhoilnya, keutamaannya indallah utama mana coba? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah, ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect, gak masalah. Tapi kalau umur luhur salawan pasti, karena kalau umur luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah mengajar. Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk Syiah, ya, supaya anak-anak semangat hafalkan. Tapi jangan lupa yang sedang mengajar-ngajar yang nggak jelas tadi, yang muridnya kadang 3, kadang 2, tak tanya Pak ya yang ngaji berapa? 10 Gus, yang datang 2 ya biasa gini Gus, kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan, jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin. Jadi tidak usah saya tanyakan, itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan kan gitu. Jadi saya mohon beragama itu diniatin sholat. Ijazah bapak saya ke saya itu yang berulang-ulang, sementing aku itu qalbin salim. Makanya kata Allah, zaman itu illa man atallaha biqalbin salim. Yang selamat di hari mahsyar itu hanya satu orang yang sowan Allah biqalbin dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu melihat tubuh lain ya dengan insya, ya melihat yang kunut ya biasa, tidak kunut biasa, itu masalah khilafiyah biasa. Dulu itu Imam Abu Hanifah tidak pernah kunut. Jadi tidak kunut itu bukan mazhab Muhammadiyah, mazhabnya Abu Hanifah. Muhammadiyah tidak mujaddid, juga tidak mujtahid. Yang kunut juga bukan mazhab Hasyim, mazhabnya Imam Syafi'i. Dulu ya biasa. Imam Syafi'i itu kalau Jumatan di Masjid Abu Hanifah ya nggak kunut. Ketika ditanya 5 dalam takbir, waqad qulta bi sunniyati, kenapa kamu tidak kunut padahal kamu berpendapat kunut itu sunnah? Jawab Imam Syafi'i, adaban ma'hadal imam, saya sungkan sama imam. Padahal Imam Abu Hanifah waktu itu sudah wafat, hanya makamnya. Dulu itu biasa sekali karena
apa ya? Karena mereka pandangannya luas. Apa? Pandangannya. Ada seorang ulama ditanya, kalau ada orang kawin yang nyuwun sewu hamil di luar nikah, kemudian akhirnya nikah, bagus enggak? Saya ulang lagi, enggak usah aku tertawa, awas kan tertawa. Ada orang hamil di luar nikah, kemudian dinikahi sama yang hamil, itu bagus enggak? Ada ulama yang bilang, bagus lah. Kan kaget ulama yang garis keras. Wah, bilang-bilang dirajam atau dipukulin kayak gitu. Kira-kira kan pikirannya gitu karena suka ngadili orang yang ini ada di kitab Mizan Kubra. Kalau kalian nggak percaya lihat di kitab Ikhtilaful A'immah. Karena cara berpikir sederhana. Terus dia punya riwayat dari Rasulullah SAW yang ngomentari seperti itu jawabannya begini. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Saya ulang lagi. Qad kharaja min sifahin ila nikahin. Berarti dua orang itu telah keluar dari tradisi kumpul kebo menjadi tradisi nikah. Misalnya malam ini dia masih kumpul kebo, terus paginya nikah. Malamnya lagi kan sudah sah. Artinya apa? Dia keluar dari tradisi sifat, sekarang ke tradisi nikah. Artinya melihatnya masa depan saja, tidak usah lihat masa belakang. Jadi ulama ya ringan saja. Ya ada ulama yang tetap marah. Susah apa sih langsung kawin disik-disik, ngapain baru setelah itu kawin? Ya bagus supaya jadi apa ya, supaya jadi pelajaran. Ya monggo saja yang tetap keras supaya apa tanfir, kalau dalam bahasa Arab tanfir, tasna atau takbir, apa memperburukan yang memang tapi yang ini juga bagus, yang sudah kadung ya sudah, sekarang dia mau tobat ya komentari saja qad kharaja min sifahin ila. Ini penting saya utarakan, jadi nanti mungkin saya ada 1-2 pertanyaan, 2 saja lah, saya capek karena yang kelas pertanyaan jangan keluar, saya ulang lagi, pertanyaan jangan keluar. Terus yang ringan-ringan saja, karena agama ini dibangun dengan keringanan, dari yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dan kalau pertanyaannya ekstrim itu nanti rusak. Kata Rasulullah, innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Dulu orang rusak itu karena banyak tanya. Karena nanti kalau Allah ditanya itu mesti tersinggung. Karena apa ya? Orang tanya itu tadi mengkritisi perintah. Sampai tahu kenapa malaikat dimarahin Allah? Gara-gara apa? Tanya. Ya tak ceritanya sedikit. Allah kan memaklumatkan ke alam langit. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya putuskan bahwa manusia ini jadi khalifah fil ardi. Malaikat langsung tanya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku. Yang benar saja ya Allah, tolong dievaluasi. Manusia itu kan potensi yang rusak. Yufsidu itu fi'il mudhari', berarti mustakbal. Cara terjemahan bebasnya manusia itu berpotensi merusak. Wa yasfiku dima, dan berpotensi mengalirkan. Betul, hanya tanya, tapi artinya kan gini, ya Allah, kali ini kayaknya enggak pas keputusan kau ini. Tolonglah Deva. Makanya Allah marah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena tanya ini, makanya syaratnya Nabi itu harus ummi. Gak boleh intelektual jadi Nabi. Bahaya. Misalnya intelektual jadi Nabi, kok ketemu malaikat di gua Hira, kenapa di sini, kenapa tidak di mall saja? Jadi repot. Karena semua disoal secara intelektual. Bukannya saya syukur sama tidak jadi nabi dan tidak akan jadi nabi. Naral inteleknya. Jadi ini penting saya utarakan, karena sekarang itu agama mau dicerdasin, ngajinya agak gelem tapi mau kritis. Itu bahaya gitu. Makanya innama ahlakal ladzina min qablikum kasratu masa ini, karena banyak pertanyaan. Ini bahaya betul. Masa Allah dievaluasi? Allah, makanya saya termasuk gak senang ketika ada sholat gini peregangan apa pernapasan, terus kalau sujud apa saya tidak senang. Saya gini, nanti sholat lama-lama fungsinya kayak senam yoga. Gini saja, semua yang diperintahkan Allah pasti ada hikmahnya, saya yakin ada hikmah. Tapi tidak usah hikmah ini jadi tujuan. Kalau nanti jadi tujuan, terus orang bilang gini, itu sholat terus sakit, yang nggak sholat sehat, habis kamu. Ya kan? Tapi kalau ada orang tahu hikmahnya gini untuk apa, narik nafas atau apa yang gini, ya monggo lah uni-unimu ya nggak monggo lah seperti itu. Tapi kalau jadi tujuan, jadi
Ya sudah, yang benar sholat itu apa? Sholat itu bukti ketundukan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasjud waqtarib, kalau berani sujud berarti insya Allah dekat sama Allah, karena itu bentuk tawadhu, bentuk tadzallul, bentuk ubudiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Lalu terus dianalisis ini fungsinya gini, wah repot. Lah nanti kalau ada senam yoga tandingannya lebih efektif. Saya jantungan sujud kok nggak ngefek, tapi setelah ikut yoga kok ngefek. Saya lah orang boleh nggak berpendapat ya, sependapat sama saya, tapi kalau nggak sependapat keterlaluan yakin. Karena dari saya jelas yang namanya wasjud ya Pak, udah ada di hadis di Quran, wasjud wa tasfu, atau sujud dan kamu menjadi nggak ada yang ada ya wasjud. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa langsung selesai aja? Ya, ya. Masalah keimanan. Tanya Bang lo. Kalau tanya boleh ya gitu. Masalah keimanan tentang qada dan qadar. Oh iya. Kalau qada dan qadar itu kita sudah ditentukan oleh Allah, kenapa masih dimintai bertanggung jawaban nanti di akhirat? Oh iya. Betul. Ya seperti mukadimah saya tadi ya. Jadi ngaji itu harus kafa itu artinya komplit. Jadi Nabi dalam banyak hal yang momennya tepat ya menganalisis dengan qada qadar, tapi dalam banyak hal juga melarang orang membicarakan qada qadar. Jadi misalnya gini, kamu kadung ditakdir pernah punya dosa dan kamu ingin tobat, maka dosa yang masa lalu anggap saja qada qadar, terus keinginan tobat itu anggap aturan syariat. Jangan lalu setelah qada qadar kamu tidak berkeinginan tobat. Ini penting saya utarakan karena Nabi itu menghentikan pasti dua kali. Saya jamin di setiap konteks sosial Nabi pasti menghentikan dua kali. Dua kali itu dua solusi. Nabi pernah menghentikan idza dzikiral qadar fa'amsiku wa idza dzikiru ashabi fa'amsiku. Jika umat itu telah menjustifikasi qada dan qadar fa'amsiku, kamu jangan ikut-ikut. Karena nanti akan yang zina nggak apa-apa, saya sudah qada qadar, yang maling ya nggak apa-apa karena sudah qada. Wah bahaya, bisa hancur syariat terus. Tapi ada banyak hal yang Nabi mengisnadkan itu ke qada qadar. Kayak cerita Nabi Musa dan Nabi Adam. Ada kan di hadis Sahih itu jelas. Ini dengerin, ini betul di hadis Sahih. Nabi Musa itu saking Israelnya, memang beliau orang apa? Pertama, semua Nabi kan pasti ngalami diangkat ke alam roh. Nabi loh ya, ada sampean Nabi. Sama tidak usah ambisi begitu, Nabi. Ketika beliau diangkat di alam roh itu ketemu Nabi Adam. Padahal Nabi Adam kan Abul Basar, tokoh utama ada. Kenapa ketemu langsung ngomong gini? Anta Adam, kamu betul yang namanya Adam? Ya saya Adam. Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Siapa hadisnya? Antal ladzi akhrajtan nasa minal jannati wa asqaitahu. Gara-gara kamu orang nggak hidup di surga. Jadi kalau sampai marah gara-gara kamu, saya harus cari uang sampai Korea. Coba kalau kita masih di surga, nggak perlu kerja di mana? Karena semuanya tersediakan, nggak punya istri jelek, semuanya cantik karena bidadari. Gara-gara jenengan kita harus keluar di bumi dan keluar dari surga. Nabi Adam itu karena orang sepuh ya, beliau santai saja. Anta Musa, kamu betul Musa? Ya saya Musa. Anta kalimu, oh ya saya kalimu. Anta Sofio, ya saya. Nabi Adam masih muji-muji. Ini pentingnya orang bijak. Jadi kalau sama nanti ngelawan saya tetap bijak insya Allah. Tapi sampai bisa neraka, ngelawan dia itu berusaha. Dosa sekali, bukan dosa biasa, sangat dosa. Nabi Musa, Nabi Adam masih anta Sofio, anta kalimu. Bukankah kamu melihat di Taurat bahwa saya akan dosa dan akan dosa saya sudah ditulis 40 tahun sebelum saya dosa? Iya ya Musa. Iya ya Nabi Adam, ya betul. Berarti kamu mengkritik saya. Atalu munani fi amrin qad qadahu. Kamu mengkritik saya, menyalahkan saya dengan sesuatu yang sudah digodok-godok oleh Allah sebelum saya lakukan. Jadi sudah ditulis sama Allah 40 tahun sebelum saya salah, sudah ditulis skenario nya nanti Adam akan salah terus keluar dari surga. Memang dari awal Allah skenario nya seperti itu. Ibarat istri kamu sudah tahu ini kalau miskin setia, kalau sudah kaya nanti pola, itu sudah tahu. Tapi anehnya istri kamu ketika nyata pola kok tidak siap, padahal sebetulnya sudah tahu gitu ya kan. Makanya saya kalau ngaji di mana-mana bilang kelirunya orang Indonesia itu satu, kalau ilmunya terbukti itu tersiksa, itu kelirunya orang ini.
Semua cowok tahu nggak? Semua lelaki tahu nggak? Kalau nggak pernah nafkahi diomelin, tahu nggak? Tahu. Tapi ketika itu nyata nggak siap. Harusnya ketika nyata diomelin, alhamdulillah ilmu saya benar. Tapi istri kamu juga gitu. Biasanya orang lanang juga pola. Terus denger sampai mulai cinta orang lain. Harusnya kan, alhamdulillah ilmu saya benar kan. Artinya gini, manusia saja bisa memprediksi. Kan nggak mungkin kita nyifati Allah. Allah nggak tahu Nabi Adam salah sebelum nyata-nyata. Tentu itu tidak mungkin. Nah, maknanya kodok-kodar kira-kira gitu. Allah itu tahu apa yang akan terjadi. Tapi tetap saja ini nggak boleh dipakai justifikasi untuk maksiat. Makanya jelas aturan Quran, saya mohon kamu nggak boleh salah. Ini nanti saya baca. Saya hafal tapi ini biar tamu ayatnya. Itu ayatnya kan ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi apa yang mengenai kamu di bumi maupun ada pada diri kamu, anggap saja itu yakini saja sebagai kodok supaya kamu tidak putus asa apa yang sudah terlewatkan dan tidak bangga dengan apa yang kamu udah. Misalnya saya ini kan termasuk kiai keren misalnya, itu saya tidak pernah bangga karena memang ditulis kalau suatu saat Gus Baik itu keren. Jadi bangganya di mana? Kan sesuai skena. Jadi untuk menghilangkan ujub bangga itu dengan cara iman sama qadar. Terus likaila tak sawala wafatakum, kamu tidak perlu putus asa dengan apa yang sudah kelewat. Misalnya masa lalu kamu ya tadi diusir istri, suami, macam-macam, utangnya banyak, sudah bangkit saja. Jadi mungkin ada yang mencarikan, coba ini carikan, mungkin di surat Hajj itu apa yang tadi itu cari ayatnya. Pokoknya ayatnya tadi apa? Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likaila taksau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima. Jadi kodok-kodok ditulis supaya kamu tidak putus asa menyesali apa yang sudah kelewat dan bangga kumoluhur terhadap apa yang kamu dapat. Jadi misalnya Pak Jokowi jadi presiden untuk menghilangkan ujub ya, memang sudah ditulis kalau akan jadi ya biasa saja sesuai skenario. Ya sama seperti sampai suatu saat tua, sungguhmu coplok, terus dedek-dedek, kepleset tigo. Soalnya zaman kamu muda juga sudah tahu kalau nanti akan seperti itu. Jadi kalau itu terjadi, ya sudah, memang akan seperti itu. Jadi ringan saja. Jadi ini pentingnya ngaji. Jadi sesuatu itu mudah sekali kalau dianalisis dengan L. Ya, cukup ya. Satu lagi aja dengan. Kalau nggak salah itu surat Khatib. Biar ditahukan suratnya. Diumumkan siapa? Surat apa? Hadid 22. Hadid 22 ya. Hadid 22. Ya, Mas. Berdiri aja nggak apa-apa sampai. Oh enggak. Oh iya nggak apa-apa gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebuah kehormatan bisa bertemu sama Kiai ini. Iya. Sebenarnya saya baru kenal Kiai itu 3 minggu yang lalu lewat YouTube. Ada yang kirim di FB saya, walaupun dengan komentar yang agak mirip lah. Iya. Kalau nggak salah waktu itu Pak Kiai membahas masalah perang Handar, yang mengatakan bahwa Nabi waktu itu santai saja tidak tahu apa, tapi Salman dia pun menyampaikan ini terus komentarnya. Netizen tapi pertanyaan saya itu bukan itu Pak. Iya, gimana? Pertanyaan saya itu saya tertarik kenapa cara pasang sepoknya itu ada rambut putih. Iya. Sebenarnya al umum. Saya bukan ahli Al-Quran, tapi ada ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah dari aku meskipun satu ayat itu walaupun itu cuma satu ayat dari aku balihu ani walau ayat. Yang itu menurut saya menjadi
dengan dunia medsos saat ini, orang yang betul-betul cuma mungkin bukan cuma sekedar satu ayat, cuma satu kata, itu di broadcast yang mungkin apa ya, memacu perdebatan. Makanya ini begini, namanya siapa? Sulaiman. Begini saja, ini saja. Tapi ini ringan, sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madh. Madh itu memuji. Karena tadi syaratnya Nabi harus ummi. Ummi itu kan keibu-ibuan. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya. Padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama ndak. Jadi Nabi di Quran biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman. Terjemahnya kan kamu tidak tahu. Kanjeng Nabi biasa didhawuhi Allah makun tatadri mal kitabu walal iman. Kamu itu tidak tahu apa itu kitab. Tapi itu sifat madh. Sifat apa? Madh. Madh itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Lah mungkin netizen nyuwun sewu, bukannya ngeritik, bukannya apa, mungkin nggak paham tradisi ulama itu. Jadi kalau ulama bilang Nabi itu tidak tahu, itu bukan sifat dzat tapi sifat madh, memuji. Di Quran banyak kalimat makun tatadri mal kitabu walal iman. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabnya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, madh. Nggak bisa baca juga madh, sifat pujian. Kalau kamu tidak bisa baca, buruk sekali. Itu jelas. Ya kan, tahu semua kan ketika Nabi disuruh baca bilang apa? Saya tidak bisa baca, tapi itu bagus. Karena semuanya biar karena ya. Soal gaya kecil saya ini Islam khas ya. Nah, yang ini yang penting, yang pertanyaan sampean terakhir bali wa ani walau aja. Memang ini semenjak dunia medsos memang dengan tanda kutip agak kecelakaan, mengutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Coba misalnya begini, ada orang wakaf di depan orang yang paham bahasa Arab. Inna Allaha la yastahi, terus wakaf ya Pak. Terjemahnya gimana? Allah tidak punya rasa malu. Sehingga di ilmu Quran itu diaturkan ada wakaf yang haram, yaitu wakaf yang rusak makna. Harus diteruskan Inna Allaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'u. Allah tidak malu bikin perumpamaan sekecil apapun makhluk itu. Misalnya membuat perumpamaan dengan coba kalau bacanya satu ayat terpotong Inna Allaha la yastahi, Allah tidak malu. Bayangkan didengar orang yang paham bahasa Arab. Jadi problem kita adalah kadang ngutip ya gitu. Jadi apa ya tadi belum mendengarin kompletnya ngaji. Jadi kalau ada ulama bilang Nabi tidak tahu itu sebenarnya madh itu ngelem karena memang begitu. Makanya Allah bilang makun tatadri mal kitab walal iman. Muhammad kamu tidak tahu apa yang maknanya kitab, maknanya iman. Tapi nggak tahu ini untuk Nabi kelebihan, karena kalau Nabi tahu dulu berarti ilmunya sebagian diserap dari Taurat dan Injil, dari yang macam-macam. Makanya dulu orang kafir kalau ngeritik Nabi kan walaqad na'lamu annahu yaquluna inna ma yu'allimuhu basar. Muhammad pinter macam pernah belajar. Terus Allah menjawab Muhammad itu nggak pernah belajar, bahkan baca saja tidak. Jadi kalau Nabi dikatakan nggak bisa baca, nggak tahu itu madh. Seorang lagi untuk Nabi itu sehingga semua yang dilakukan Nabi in huwa illa wahyun yuha, semua hanya berdasar wahyu. Ini bedanya Nabi dengan selain Nabi. Makanya Nabi itu nggak pernah baca, nggak boleh memang. Karena tadi pasti ini jadi ilmu tandingan. Itu bahaya kalau untuk Nabi, supaya semuanya orisinal dari Allah. Nabi itu sama Allah dikosongkan, semuanya kosong. Terus semuanya dari ilmu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas. Jadi baliwani walau ayat itu sama kan, maksudnya itu ayat itu bukan ayat satu Quran potongan, enggak. Ayat yang muhkamah, yang utuh. Tapi kalau satu potongan ya enggak boleh. Tadi misalnya dipotong apa inna woha lah. Kayak
Makanya di bab ilmu tajwid kan diterangkan wa ba'da tajwidi kalil hurufi la budda min ma'rifatil wuqufi. Setelah kamu tahu tajwid ikhfa idzar idgham, kamu harus mengenal ilmu waqaf. Karena sekali salah waqaf itu ya gitu masalahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.